eyes open, my friend. Everything's going wrong. Perang saudara berkepanjangan terjadi di Republik Demokratik Kongo hingga 2006. Hal ini dipicu oleh perusahaan multinasional yang berebut kekayaan alam. Suasana semakin kacau ketika Jim, seorang tentara bayaran, membunuh Menteri Pertambangan Kongo. Tindakan itu memaksa Jim untuk kabur dan meninggalkan pacarnya di Kongo. 8 tahun berselang, Jim yang sudah bertobat malah diburu para pembunuh bayaran. Kenapa mereka memburu Jim? Langsung saja guys, kita mulai ceritanya. Kekayaan alam yang sangat melimpah di Kongo tidak membuat rakyatnya maju, namun malah memicu perang saudara berkepanjangan. Diduga kondisi ini dimanfaatkan pengusaha tambang internasional untuk terus mengeruk kekayaan alam yang ada di sana. Hal tersebut diperparah dengan pemerintahan Kongo yang penuh korupsi. Pada tahun 2006, konflik berkepanjangan itu membuat PBB dan banyak LSM internasional datang ke Kongo untuk memberi bantuan kepada warga sipil. Demi keamanan selama menjalankan misi kemanusiaan, mereka menyewa tentara-tentara bayaran yang salah satunya bernama Jim. Selama di Kongo, Jim dekat dengan seorang relawan medis bernama Ani, dan keduanya pun kerap menghabiskan waktu bersama. Suatu malam guys, di restoran, Ani membicarakan pasokan obat bersama rekannya yang bernama Felix. Restoran ini adalah tempat bersantai para relawan atau tentara-tentara bayaran yang siangnya disibukkan dengan tugas lapangan. Ketika Jim datang dan ikut nongkrong bersama Ani, terlihat jelas kalau Felix menyimpan kecemburuan terhadap hubungan Ani dan Jim. Malam itu tersiar berita bahwa Menteri Pertambangan Kongo berniat untuk mengubah aturan terkait perpanjangan kontrak izin pertambangan bagi perusahaan tambang internasional. Setiap harinya Jim dan Ani bekerja di dua tempat yang berbeda. Jim bertugas mengamankan aktivitas distribusi bantuan agar tidak diserang pemberontak. Sedangkan Ani bekerja di rumah sakit darurat mengurus warga-warga yang menjadi korban konflik. Semenjak berita tentang Menteri Pertambangan, Jim merasa timnya akan segera mendapatkan tugas dan firasat itu pun terbukti. Malam itu, dia tak bisa langsung pulang menjemput Ani karena ada misi dadakan. Dalam perjalanan menuju Kinshasa yaitu ibu kota Kongo, Terry sebagai pemimpin menjelaskan kalau mereka akan menjalankan misi yang diberi nama kavaleri. Selain menjadi tentara yang dibayar untuk mengamankan para relawan, rupanya Jim juga tergabung dalam kelompok yang biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor seperti di misi kavaleri ini. Mereka ternyata guys dibayar untuk membunuh Menteri Perdagangan. Selain Jim dan Terry ada dua orang lagi yaitu Reed dan Bryson. Mereka ditempatkan di gedung berbeda. Jim mendapatkan lokasi di sebuah kamar hotel yang mengarah ke jalanan tempat target akan melintas. Dalam misi kali ini, Felix yaitu rekan Ani menjadi penghubung para tentara dengan klien dan menjadi orang yang akan menentukan siapa penembak utama. Nantinya siapapun yang membunuh menteri harus kabur dan meninggalkan benua Afrika. Also designate which of you shoots, and the shooter only is into the wind. Off continent? Yeah. Don't let the target escape the edge. 1 jam kemudian, Jim sudah siap di kamar hotel dengan senapan sniper berkaliber besar. Saat menunggu arahan dari Terry, Felix menelpon dan mengingatkan agar Jim siap dengan tugasnya sekaligus dengan konsekuensinya yang harus meninggalkan Afrika. Di momen ini, Jim sadar akan meninggalkan Ani dan ia meminta Felix untuk menjaganya selama menghilang. Beberapa menit kemudian, rombongan menteri dikonfirmasi dalam perjalanan menuju jalur yang dijadwalkan. Jim dengan tenang menunggu waktu yang tepat, kemudian menarik pelatuk senapannya. Lift off. See you later, Annie.
Akibat dari pembunuhan itu, konflik malah semakin parah dan meluas. Kerusuhan terjadi di beberapa daerah termasuk di Kinshasa dan pasukan pemberontak semakin sering menyerang pasukan pemerintah. Kedamaian yang sudah lama diharapkan warga pun akhirnya semakin jauh dan menjauh. Clashes between government forces, the country already crippled by corruption and further into chaos. 8 tahun kemudian, Jim kembali tinggal di Kongo. Dia sudah meninggalkan pekerjaan lamanya dan bergabung dalam misi kemanusiaan bersama salah satu LSM. Suatu hari, saat Jim ditugaskan mengurus pembuatan sumur dan akses air bersih, tiba-tiba beberapa orang datang mencarinya. Mereka bertindak dengan sangat kasar, bahkan berani menembak mati seorang petugas keamanan. Karena tak bisa diajak santai, terpaksa Jim pun melakukan perlawanan dengan alat seadanya. Setelah diperiksa, ternyata Jim menemukan 2 botol sampel yang Jim yakini akan digunakan menyimpan darahnya. Jim curiga mereka ini adalah orang suruhan, tapi pertanyaannya siapa orang yang menyuruh mereka dan apa alasannya. Selama ini, Jim sudah berhenti menjalankan pekerjaan kotor dan berusaha menebus semuanya dengan menjadi bagian dari relawan yang membantu rakyat Kongo. Jim merasa harus menyelidiki masalah ini sehingga dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya yang ada di London. Setibanya di London, Jim memeriksa semua catatan yang dia buat selama menjadi tentara bayaran dan memeriksa ulang bukti-bukti sensitif terkait apa yang dia lakukan selama di Kongo. Jim khawatir ini ada kaitannya dengan misi pembunuhan Perdana Menteri 8 tahun yang lalu dan karena itulah Jim mendatangi bekas perusahaan di mana dia pernah menjadi tentara bayaran. Kini kenalan Jim yang masih bekerja di perusahaan tersebut tinggal Terry saja dan dia sekarang menjadi salah satu petinggi perusahaan. Setelah diceritakan, Terry langsung terkejut dan menurutnya kalau memang yakin ada kaitannya dengan misi kavaleri, seharusnya Jim mencari Felix karena dialah orang yang berhubungan langsung dengan klien. Terry juga sangat yakin 2 tentara lain yaitu Reed dan Bryson tak mungkin berkhianat. Terry memberitahu jika Felix saat ini berada di Barcelona. Sebelum pergi, Jim pun meminta Terry berhati-hati karena bisa jadi dirinya juga menjadi target. Dari kantor Terry, Jim lanjut menemui teman lamanya Stanley di sebuah pub yang ramai dipenuhi para penonton bola. Jim meminta bantuan Stanley untuk menyiapkan senjata termasuk akomodasi untuk pergi ke Barcelona. Di momen ini, tiba-tiba terjadi keributan sehingga Jim terpaksa menghajar beberapa orang yang ingin menyerang Stanley. Saat keduanya berjalan di sebuah gang, Jim tiba-tiba hilang kesadaran. Stanley yang panik pun langsung membawa Jim ke rumah sakit dan setelah diperiksa ternyata Jim mengalami gangguan di otaknya. Menurut dokter, ada penumpukan plak yang disebabkan oleh semacam benturan dan suara keras yang terjadi berulang dalam jangka panjang. Kondisi ini tak bisa disembuhkan sehingga Jim hanya bisa diberi obat kepala seperti biasa dan disarankan untuk tidak terlalu menjalani kehidupan yang penuh tekanan. Tak peduli dengan kesehatannya, Jim tetap nekat menuju Barcelona. Berkat kenalan Stanley, Jim mendapatkan tempat persembunyian, pinjaman mobil, dan juga senjata. Stanley yang iba dengan kondisi Jim pun berjanji akan menyusul dan membantu. Siang harinya, Jim mendatangi konferensi pers dan mengejutkan Felix yang saat itu sedang mengadakan konferensi terkait bisnisnya. Setelah acara selesai, keduanya mengobrol, namun Felix mengaku tak tahu dan tak terlibat dengan penyerangan di Kongo. Di sini, Felix justru menganggap kedatangan Jim untuk merebut kembali Annie yang sekarang sudah sah menjadi istrinya. Mendengar itu tentu saja Jim sakit hati, namun dia memilih diam dan hanya fokus membahas tentang penyerangan di Kongo. Untuk membuktikan kalau dirinya tak terlibat, Felix bersedia mencari informasi ke semua relasi yang dulu pernah bekerja sama. Sebelum berpisah, Felix meminta Jim agar nanti malam ikut makan bersama.
Here, Jim. Join Annie and I for dinner tonight. Morgul Restaurant, 10 p.m. Malam harinya, Jim datang dan Annie yang tak menyangka akan bertemu lagi dengan Jim seketika terkejut dan tak bisa berkata-kata. Di momen ini, Felix malah berusaha untuk membuat Jim cemburu sehingga Annie pun marah dan langsung pergi meninggalkan restoran. Jim berusaha meminta maaf, namun Annie tampaknya kecewa karena Jim tiba-tiba muncul setelah dulu menghilang tanpa kabar. Karena Annie masih emosi, Jim menitipkan pesan agar Felix datang ke apartemennya sembari membawa informasi yang dibutuhkan. Please, just wait one second. I'm sorry. It's easy to say now, isn't it, James? Just tell Felix if he still wants to give me the Hercules apartment 40. Besoknya guys, yang datang malah Annie. Mereka pun saling melepas rindu dan setelahnya Jim bercerita kalau dulu dia tak hanya menjadi seorang tentara bayaran tapi juga sebagai pembunuh. Annie berusaha memahami alasan Jim, walau sebenarnya hatinya kecewa karena di saat dia membutuhkan malah Felix lah yang selalu ada. Karena itu juga Annie menikahi Felix demi membalas budi karena dulu dialah orang yang menjaganya setelah Jim menghilang. Keesokan harinya, Jim datang ke rumah Felix. Felix memberitahunya bahwa Interpol sekarang ini sedang menyelidiki dan membuka kembali kasus kematian Menteri Pertambangan Kongo. Nama Felix, Jim, Terry, Reed, dan Bryson masuk dalam daftar orang yang diawasi. Namun menurut informasi yang didapat, Reed dan Bryson tewas dibunuh orang tak dikenal. Jim berusaha tetap berpikir positif tentang Felix, tetapi mulai curiga ketika ponselnya terus berdering dan Felix tidak mau mengangkatnya. Ditambah lagi, Felix membahas bukti yang dimiliki Jim tentang peristiwa 2006 dan menyarankan agar bukti tersebut segera dihilangkan. Jim kemudian membicarakan tentang teman-temannya yang sebentar lagi akan datang. Mendengar itu, Felix langsung ketakutan dan buru-buru ke toilet memberitahu seseorang kalau Jim datang membawa bantuan. Padahal guys, Jim berbohong untuk melihat bagaimana Felix meresponnya. Rupanya, Felix ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerang Jim di Kongo. Mereka sengaja ingin melenyapkan semua saksi yang pernah terlibat dalam misi kavaleri, sedangkan tujuan utama Felix membantu mereka karena takut Jim datang dan merebut Annie. Tak berselang lama, terlihat beberapa pria bersenjata berlarian menuju rumah Felix. Di tengah ketegangan itu, Felix yang mabuk malah berdiri dan membuatnya menjadi sasaran empuk. Bukannya berterima kasih karena ditolong, Felix malah seperti tak ingin hidup setelah melihat kalau Annie tak benar-benar bisa mencintainya. Felix pun mengangkat tangannya, sedetik kemudian terjadilah tembakan. Dear goddamn fucker. Felix, stop! Tak lama setelah itu, mereka berpencar dan beruntung Jim bisa melumpuhkan salah satunya. Selain senjata, Jim juga merampas alat komunikasi serta rompi anti peluru. Suasana semakin menegangkan ketika Jim kembali melumpuhkan satu penyerang. Namun tak lama kemudian, dia dan Annie terpojok di kamar mandi. Dari luar, satu jerigen bensin ditumpahkan. Kemudian, tak lama kemudian api mulai masuk ke dalam sehingga Jim dan Annie hanya bisa bertahan dengan handuk dan guyuran dari shower. Setelah melemparkan granat, Jim dan Annie menuju tempat parkir lalu kabur dengan mobil yang ada di sana. Agar pelarian aman, Jim lebih dulu menghancurkan mobil milik para penyerang. Jim kemudian menuju salah satu pabrik milik Felix untuk berganti mobil. Lalu setelah itu mereka menuju ke apartemen tempat Jim menginap. Sebagai jaga-jaga, Annie diminta untuk terus mengendarakan mobil, sementara Jim masuk ke apartemen lewat pintu belakang. Jim sudah curiga kalau kamarnya diawasi, bahkan dia melihat ada tali jebakan yang tersambung dengan bom. Setelah bom itu berhasil dijinakkan, Jim melihat kalau di gedung seberang ada beberapa pria yang terus-terusan mengawasi. Mereka heran karena jebakan yang dipasang tidak meledak. Di momen inilah Jim kembali mengaktifkan jebakan dan kabur lewat belakang.
Tak lama kemudian, 2 orang yang mengawasi masuk ke kamar Jim dan seketika bom pun meledak. Dari apartemen, Jim dan Annie pergi ke desa terpencil, di mana di sana sudah ada Stanley menunggu. Ketika hanya tinggal berdua, Stanley bercerita kalau orang-orang yang mengejar Jim berasal dari perusahaan Aquila, yaitu perusahaan tempat dulu Jim menjadi tentara bayaran. Di momen ini, Jim sadar kalau perusahaan itu sekarang dikelola oleh Terry. Stanley kemudian menambahkan kalau Aquila sekarang sedang mengelola proyek besar dari Pentagon sehingga mereka melakukan pembersihan agar tidak ada rekam jejak yang bisa mengacaukan proyek tersebut. Di sini semuanya menjadi jelas kalau Terry adalah dalang di balik kekacauan yang terjadi. Dia berusaha untuk melenyapkan siapapun yang terlibat dalam proyek Cavalry. Khawatir dengan keselamatan Jim, Stanley menyarankan agar Jim bekerja sama dengan Interpol dan menyerahkan seluruh bukti yang ada. Besoknya Jim pergi tanpa sepengetahuan Annie. Dia mendatangi kantor Aquila dan melihat kalau Terry keluar bersama banyak anak buahnya. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Barner yang mengaku sebagai Interpol dan sedang mendalami kasus pembunuhan Menteri Perdagangan. Sepertinya Barner sudah mengetahui identitas Jim, namun saat itu Jim tak ditangkap, malah dia diberi kartu nama dan diminta menghubungi Barner jika memang Jim sedang dalam masalah. Tak lama setelah itu, Jim menelpon Aquila dan memberi pesan kalau dirinya ingin bertemu Terry di sebuah taman bermain. Sejam kemudian, Terry tampak berjalan sendirian dan Jim tak sadar di sekelilingnya anak buah Terry sudah mengawasi. Ketika mereka mencari tempat yang sepi, Terry tiba-tiba disapa seorang perempuan. Namun Jim sadar kalau perempuan tersebut adalah anak buah Terry yang menyamar. Hello, Ruth. Love the sharks. Setelah masuk ke ruangan bawah tanah, penyakit Jim malah kambuh dan situasi ini pun dimanfaatkan Terry untuk menekan mental Jim. Dia berusaha mengulur waktu agar anak buahnya bisa masuk dan menemukannya. Jim sebenarnya tak berniat menembak Terry, namun Terry terlalu banyak bicara dan mulai mengejek Annie. I'm wondering what exactly does you want to fix? The last real threat on the table. Did you think you'd find? You crack me up. Maybe we served a grander purpose, haven't we? You don't look well, Jim. You don't have to stay in this fight. The damaged goods. No, I'll dog. Tak lama kemudian, anak buah Terry masuk dan mulai menembaki Jim. Di momen ini, Jim tak sadar kalau buku catatan tentang misi Cavalry jatuh tertinggal. Saat berusaha menjauh dan meminta bantuan kepada Stanley, Jim malah pingsan di dekat tong sampah. Jim baru sadar saat hari sudah malam, namun dia terkejut karena yang mengangkat HP Stanley ternyata adalah Terry. Rupanya, Terry bisa menemukan rumah Stanley dari buku catatan Jim yang tadi terjatuh. Di sini, Terry mengancam akan membunuh Stanley dan Annie jika Jim tak segera memberikan semua bukti catatan misi Cavalry. Stanley menjadi korban pertama, namun setelah itu Jim mengirimkan video yang menunjukkan Terry sedang memberi arahan untuk membunuh Perdana Menteri. Video tersebut diambil secara diam-diam saat mereka dulu berangkat ke ibu kota Kongo untuk menjegal keberangkatan Perdana Menteri. Jim di sini bersedia menukarkan semua bukti, namun harus dilakukan di tempat umum, yaitu di pertunjukan banteng yang diselenggarakan di La Monumental. Besoknya, Terry sudah duduk bersama Annie di kursi penonton dan diawasi oleh beberapa anak buahnya, sedangkan Terry muncul dari arah seberang. Sengaja dia memancing 2 anak buah Terry untuk mengikutinya. Setelah itu guys, satu persatu mereka pun diserang secara mendadak. Namun walau semua berhasil dikalahkan, Jim sempat tertembak di perut. Luka tersebut memicu serangan sakit kepala sehingga membuat pandangan Jim kabur dan mulai hilang kesadaran. Untung saja Jim menemukan ruangan medis dan sebisa mungkin menutup lukanya dan mengkonsumsi penghilang rasa sakit. Anak buah terakhir Terry mengabarkan jika 2 pembunuh sudah dikalahkan oleh Jim. Hal itu membuat Terry panik dan berusaha membawa Annie pergi. Karena lengah, Annie berhasil kabur dan berlarian di antara para penonton.
Di lokasi lain, Jim yang sedikit mendapatkan kembali kekuatannya berhadapan dengan anak buah Terry yang terakhir. Untungnya, Jim memakai rompi anti peluru dan ketika sama-sama kehabisan peluru, keduanya pun saling menyerang menggunakan pisau. Jim beberapa kali tertusuk dan tergores, namun dia lebih sigap dan lebih kuat sehingga mampu mengembalikan keadaan. Annie yang masih terus kabur dari Terry berlari ke arah labirin kandang banteng dan melihat Jim di lantai atas dalam posisi tergeletak menahan sakit kepala. Annie berusaha memanjat namun kesulitan karena dinding cukup tinggi. Sementara itu Terry siaga karena mendengar suara Jim. Ketika ada kesempatan, Jim menembakkan pistolnya dan berhasil mengenai tangan Terry. Di momen inilah Annie berhasil naik sekaligus tak sengaja membuka tali pengikat pintu kandang banteng. Tak lama setelah itu, polisi Spanyol dan Interpol tiba untuk mengamankan Jim dan Annie. Jim langsung diberi perawatan medis dan saat sadar, Jim memberitahu Barnes kalau dia akan memberikan seluruh kesaksian dan bukti yang dia miliki asalkan Annie mendapatkan perlindungan. Barnes pun menegaskan Annie tidak bersalah sehingga dia tak akan mendapatkan hukuman apapun. Berkat pengakuannya, CEO kontraktor keamanan dan seorang direktur perusahaan tambang besar ditangkap atas tuduhan pembunuhan Menteri Pertambangan Kongo pada tahun 2006. Jim juga tetap di penjara, namun berkat bukti-bukti yang dia sediakan, Interpol berhasil memujuk hakim untuk memberikan pengurangan hukuman. Beberapa tahun kemudian guys, setelah menjalani masa hukuman, Jim kembali ke Kongo untuk hidup bersama Annie yang kembali bekerja di sebuah LSM. Keduanya berniat untuk terus membantu masyarakat Kongo agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dari film ini kita bisa melihat bahwa di setiap konflik, korban utama selalu rakyat kecil, terutama anak-anak dan perempuan. Perebutan kekuasaan dan perebutan keuntungan di antara perusahaan besar akan selalu mengorbankan rakyat kecil jika tidak diatur dengan hati nurani. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.